Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara. Saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani.
Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pendahuluan, Bapak Ibu Saudara, di dalam
eh, di dalam di dalam doktrin teologi kekristenan Bapak Ibu Saudara, dikenal ada 3 jenis iman Bapak Ibu Saudara. Ya, ada 3 jenis iman yang itu juga mungkin melalui menjadi suatu tahapan iman kekristenan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama ada yang namanya historical faith Bapak Ibu Saudara. Historical faith, ya, iman sejarah, iman berdasarkan sejarah. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu para arkeolog menemukan benda-benda atau barang-barang atau situs-situs sejarah, ya, di Israel, di Yerusalem, di Petra, ya, di Yordania, Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab lama, Bapak Ibu Saudara, kitab-kitab kuno itu memang terjadi. Ya, ada yang namanya air menjadi anggur, ya, ada yang namanya laut terbelah, Bapak Ibu Saudara, ya, ada yang namanya pohon ara dikutuk, ya Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya api pernah dari langit turun, Bapak Ibu Saudara, itu tempat-tempatnya ada, Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya, ada satu orang yang membangun bahtera perahu, ya, di satu gunung dan 40 hari ada air dalam menerjang bumi, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan orang-orang percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di dalam budaya Yahudi ini diturunkan, ya, dari kakek neneknya diteruskan, diceritakan kepada anaknya, cucunya, buyutnya, diteruskan, dan ini menjadi historical faith Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada iman namanya practical faith. Practical faith Bapak Ibu Saudara. Iman praktis Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah iman yang diajarkan, ya, waktu Bapak Ibu Saudara begini, waktu Bapak Ibu Saudara sakit, minta Tuhan sembuhkan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu Saudara ada di dalam kelemahan, waktu ada Bapak Ibu Saudara ada di dalam keputusasaan, waktu Bapak Ibu Saudara ada dalam kekurangan, Bapak Ibu Saudara berdoa bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Dan ini adalah iman Bapak Ibu Saudara, practical faith. Dan ada iman yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang namanya saving faith. Artinya apa? Iman yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu seseorang memiliki historical faith, dia hanya percaya apa yang pernah terjadi dulu. Waktu orang memiliki practical faith, Bapak Ibu Saudara, dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan aku. Ada 10 orang penyakit kusta, Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan Yesus, minta disembuhkan. Disembuhkan enggak? Berapa yang disembuhkan? 10-10-nya disembuhkan. Tapi berapa yang datang kepada Yesus kembali? Hanya 1. Practical faith-nya berhasil 10-10-nya. Saving faith-nya hanya 1. Pertanyaannya, Yesus datang ke dunia, apakah hanya untuk sebatas practical faith? No. Tapi kenapa di mimbar selalu dibicarakannya, digembar-gemborinnya, dibesar-besarkannya practical faith-nya? Kenapa Tuhan sampai harus ngomong begini? Lebih mudah mana aku berkata penyakitmu telah sembuh atau dosamu telah diampuni? Tuhan sedang
menegur orang-orang di situ, mereka yang hanya terkesima dan mereka hanya berkerumun karena mereka mau minta atau melihat mujizat. Tapi mereka nggak peduli dengan siapa Yesus. Siapa Yesus di situ? Dia nggak peduli dengan sosok ini siapa. Mereka nggak peduli, mereka cuma mau lihat mujizat, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen hari-hari ini kalau nggak dicelikan, kalau nggak di ngeh bahasa Indonesianya, sadarin bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya yang paling puncak kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah keselamatan di dalam Yesus. Mau sampai kapan kamu doa sembuh, Bapak Ibu Saudara? Udah umur 98, udah umur 120, masih minta didoain sembuh, Bapak Ibu Saudara. Katanya hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa yang di sini yang mau untung? Nggak berani angkat tangan, Bu, karena tahu ini jangan jebakan. Semua mau untung tapi semua nggak mau ketemu Tuhan. Untungnya hanya pengen ada amin? Puji Tuhan, jujur semua. Kita nggak pernah, Bapak Ibu Saudara, saya berapa kali melayani orang-orang yang di ICU, Bapak Ibu Saudara. Waktu dokter bilang begini, udah bawa pulang aja. Dia mau makan apa, kasih. Kumpulin keluarga-keluarga. Artinya Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang punya uang Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, pada saat orang seperti itu, apa yang dia butuhkan? Orang-orang seperti ini dia sedang menghadapi apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, ini loh ya, harus tahu. Orang yang di dalam koma, dalam posisi koma, itu telinganya masih dengar Bapak Ibu Saudara. Saya ini cucu paling gede, paling besar. Dan saya ini paling kesayangan dari akong saya. Akong saya tuh orang langsung dari Cungkuok lah datang gitu ya, langsung gitu ya. Dan cucu pertama laki-laki itu yang sangat sayang gitu ya. Saya nggak pernah diomelin sama akong saya, mau senakal apapun dulu saya nggak pernah diomelin sama akong saya. Dan akong saya terakhir hidupnya itu 1,5 bulan ada di ICU, Bapak Ibu Saudara. Dan setiap saya datang, dokter harus usir saya. Karena apa? Kalau saya datang, akong saya itu koma, Bapak Ibu Saudara. Akong saya itu koma. 1,5 bulan di ICU itu dalam kondisi koma. Tapi waktu setiap saya datang Bapak Ibu Saudara, akong saya selalu keluar air mata. Dan detak jantungnya, ya kan ada mesin kotak itu tuh, selalu langsung tinggi, langsung gak karuan Bapak Ibu Saudara. Dokter dan ini kan karena di ICU terpantau kan langsung tut. Setiap saya masuk, saya nggak bisa lama-lama, saya harus dikeluar. Karena apa? Itu. Akong saya tahu saya datang. Orang-orangnya datang tahu, yang lain datang begitu enggak Bapak Ibu Saudara. Ini saya bukannya GR, tapi itu nyata Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tahu bahwa betul orang dalam koma itu bisa dengar. Hati-hati. Oh dia kan koma, dia kan nggak sadar. Hati-hati dia dengar. Dia nggak sadar karena apa? Tubuhnya nggak kuat untuk merespon atau memberikan respon. Tapi jiwanya masih dengar. Dan orang itu Bapak Ibu Saudara waktu dalam kesadarannya dia tahu tubuhnya sakit. Dia juga tahu bahwa nggak ada harapan dalam tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini, dia mikir mau kemana saya setelah ini. Waktu saya tahu napas saya sudah sedikit, waktu saya sudah sedikit,
Tapi mau kemana saya setelah ini? Ketakutan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang yang sudah banyak sekali orang divonis sakit cancer atau apa, kondisinya langsung banyak, sering kali, nggak semua Bapak Ibu Saudara, cepat sekali drop. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Stres. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang baik Bapak Ibu Saudara. Dalam pelayanan tadi saya banyak berbincang-bincang sama Pak Im. Pak Im ngajak saya untuk pergi pelayanan misi. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingetin lagi jemaat. Kita perlu ingetin diri kita kembali Bapak Ibu Saudara. Ada anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan buat kita, yaitu Yesus keselamatan. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain Bapak Ibu Saudara, kamu selamat kalau kamu berbuat baik. Kalau timbangannya itu lebih besar, lebih berat daripada kejahatan kamu. Sekarang pertanyaan, siapa yang bisa memastikan perbuatan baikmu lebih banyak daripada perbuatan jahatmu? Sedangkan Tuhan bilang, waktu kamu mikirin wanita aja, pikirin jorok aja, kamu udah berzina. Kamu gak perlu ke rumah bordil, kamu gak perlu selingkuh. Kamu udah mikirin aja, kamu udah dosa. Halo, kamu belum bunuh orang, kamu benci aja sama saudara kamu udah membunuh. Tingkat dosa itu jangan dipikirin secara manusia, pikirinnya tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat dosa, perspektif Tuhan, jangan pakai perspektif kita. Perspektif Tuhan, kamu mikirin aja udah dosa. Jadi mungkin gak kamu, walaupun siapapun ke kita yang walaupun udah keluar celup baptis 4 kali, 6 kali, Bapak Ibu Saudara masih udah langsung pasti terbebas gak dengan pikiran yang ini jahat? Enggak. Saya di depan Bapak Ibu Saudara, saya gak mau munafik. Seringkali saya masih banyak pikiran berdosa. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, makanya saya perlu Yesus. Kita Bapak Ibu Saudara perlu Yesus. Amin. Gak ada satu orang pun mustahil Bapak Ibu Saudara dan saya mau berbuat baik kayak apapun, mau puasa selama apapun Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa pasti menerima keselamatan, enggak? Enggak ada kata pasti. Tapi di dalam Yesus, barang siapa yang percaya, percaya dengan mulut, mengaku dengan hati percaya, akan tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kamu dapat Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya tadinya mau khotbah apa kok jadi penginjilan. Bapak Ibu Saudara, secara singkat saya kembali ke apa yang saya sudah siapkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, practical faith. Orang-orang hamba Tuhan seringkali banyak yang terus mendorong kita, ya, membangun kita sebatas practical faith Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, practical faith itu seringkali begini Bapak Ibu Saudara. Kadangkala habis pulang dari gereja hari Minggu, faith-nya imannya berkobar-kobar, betul nggak? Hari Senin lumayan, masih 90%. Selasa, Rabu udah mulai 50% tuh faith-nya tuh. Jumat, di ini lagi ada apa? Cool, ya. Dicas lagi 100% lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sorry kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu Saudara ada di dalam suatu tekanan dalam masalah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah selalu
perhatikan pertanyaan saya, apakah selalu practical faith Bapak Ibu Saudara itu sedang di angka 100%? Di mimbar selalu bilang begini, jangan takut, percaya aja, jangan bimbang. Apa yang kamu perimani itu yang terjadi dalam kehidupanmu, betul? Kita selalu dipaksakan untuk punya iman yang bold, punya iman yang tebal, punya iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan cepat Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan beberapa tokoh firman yang di Alkitab, ya, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah di Kejadian 32 sampai 33, Kejadian pasal 32 sampai 33. Ini cerita tentang Yakub Bapak Ibu Saudara. Yakub yang dia harus keluar dari rumah Laban, ya, dan dia harus kembali ke kampung halamannya, ke Kanaan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan singkat ini supaya waktu bisa pas, ya Bapak Ibu Saudara. Karena Yakub ini kita tahu sendiri, dia pergi ke rumah Laban, ke rumah pamannya itu karena apa? Karena dia takut dibunuh oleh Esau Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini adalah perjalanan kehidupannya dia dimulai Bapak Ibu Saudara. Dan setelah dia punya istri 2, bahkan ada lagi gundiknya, dia ada ada budak-budak, ada anak-anak, dia punya harta yang cukup sudah berlimpah Bapak Ibu Saudara, ya. Dan dia harus pergi pulang. Ya. Laban sudah bilang, kamu dan aku udah gak bisa satu rumah lagi, kita harus pisah nih. Ya, karena hartanya juga dia udah banyak nih. Ya. Jadi terjadi banyak kericuhan nih, ya. Kamu harus keluar dari rumah saya. Dia harus kembali ke Kanaan Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, Yakub mulai teringat lagi. Waduh, kalau gue pulang ada koko gue yang nungguin gue yang dulu mau bunuh gue. Takut lagi gak? Yakub takut. Alkitab cerita bilang dia takut. Sampai dia punya pemikiran begini, bagaimana supaya Esau koko gue bisa terima gue. Coba deh ya, gue coba aja. Nanti gue kasih harta-harta gue dulu di depan. Gue kasih budak-budak gue dulu maju jalan ke depan. Nanti anak-anak gue baru istri gue. Ya, jadi ini biarin deh gue nanti ini buat persembahan dia deh. Biar deh kita jadi budak-budak dia gak apa-apa. Jadi nanti gue utus satu orang untuk datang kepada dia. Bilang bahwa nanti ada adikmu Yakub mau datang dan dia akan memberikan persembahan budak-budak dan harta-harta supaya engkau menerimanya. Ya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, dia utus orang ke sono. Ya, udah. Dan orang itu datang ke Yakub. Tuan, saya sudah memberitahukan kepada Esau. Dan Esau juga sedang menuju kemari dengan 400 orang. Tambah takut Bapak Ibu Saudara. Takut. Yakub takut, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah ketakutan masa lalu yang terbit lagi. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya ada trauma masa lalu. Dan kadang-kadang trauma itu muncul lagi Bapak Ibu Saudara. Dia takut, Yakub takut. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Yakub, Alkitab bilang dia setelah menyeberangin anaknya, istrinya dari seberang sungai Yabok, Yakub sendirian. Dan di situ apa Alkitab mencatat bahwa dia menemuin satu orang pria dan dia di situ berantem. Ya, bergumul, berantem. Ya, kita tahu singkat cerita Bapak Ibu Saudara itu terjadi di Peniel Bapak Ibu Saudara, dan orang itu nggak bisa mengalahkan Yakub. Ya, dan Yakub dipukul pangkal pahanya dan Yakub dari situ berubah jadi Israel. Kita tahu itu siapa? Itu Tuhan. Ya, tapi saya nggak ambil di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah itu perhatikan, dia sudah bertemu Tuhan.
Pertanyaannya, apakah Yakub sudah menang dari takutnya? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yakub belum menang dari takutnya. Karena apa? Bapak Ibu Saudara baca ya. Strategi itu masih dilakukan. Strategi tadi itu masih dilakukan. Dia masih tetap yang paling belakang Bapak Ibu Saudara. Dia masih paling yang belakang. Dia takut untuk ketemu Esau, maka dia masih tetap yang paling belakang untuk ketemu Esau. Tapi Bapak Ibu Saudara, anehnya, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara baca ya, seru ceritanya. Waktu akhirnya mereka ketemu Bapak Ibu Saudara, Esau langsung lari ngejar Yakub, mendapati Yakub. Dan waktu mereka bertemu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat mereka berpeluk-pelukan, mereka bernangis-nangisan. Artinya apa? Apa yang dikuatirin, ditakutin Yakub itu tidak terjadi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sudah mengubahkan hati Esau. Padahal Esau ini adalah orang yang dibenci Tuhan. Ini Alkitab bilang loh, Tuhan mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Tapi Tuhan bisa mengubahkan hati Esau. Untuk apa? Untuk bisa mengampuni Yakub. Oke, tahan dulu di sini. Yang kedua, ada kisah Elia. Semua tahu Elia? Pada hari itu Bapak Ibu Saudara, saya nggak ambil yang cerita yang lalunya, tapi saya ambil pas di kejadiannya Bapak Ibu. Ini Elia kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara, dia satu-satunya nabi yang dia yang mendatangkan api dari langit Bapak Ibu Saudara. Yang membakar mesbah, mesbahnya itu bukan mesbah biasa, tapi mesbah yang sudah diairin Bapak Ibu Saudara. Dan api menyambar habis. Api bisa nggak nyambar air? Gak bisa Bapak Ibu Saudara, ini apinya Tuhan. Ada mujizat Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ api membakar mesbah. Dan Bapak Ibu Saudara, di hari yang sama itu juga ada 400 Nabi Baal dipenggal Bapak Ibu Saudara. Di satu kejadian itu, bukan di satu hari. Di satu kejadian itu ya, ada 400 Nabi Baal dipenggal palanya. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, hebat gak Elia? Luar biasa kan. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara, Elia pulang ke rumah. Besokannya ada utusan raja, utusan ratu. Bilang begini, Elia, ada pesan dari Isabel. Besok seperti hari ini juga, kepalamu kau akan dipenggal. Bapak Ibu Saudara, orang yang kemarin gagah, orang yang kemarin nurunin api, orang yang kemarin menggal 400 Nabi Baal Bapak Ibu Saudara. Ciut Bapak Ibu Saudara. Dia takut. Cewek lo yang ngomong, perempuan lo yang ngancem dia lo. Dia takut, dia kabur Bapak Ibu Saudara. Dia kabur Bapak Ibu Saudara. Dia ngumpet ke gua, dia ngumpet tidur di bawah pohon Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, Tuhan mendingan cabut aja nyawa saya karena ketakutan. Bapak Ibu Saudara pernah gak ngalamin ketakutan sampai Tuhan ambil deh nyawa, mendingan saya pulang aja hari ini, Tuhan cabut aja nyawa saya hari ini. Pernah gak Bapak Ibu Saudara? Tapi Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi Elia. Tuhan ngomong, Elia naik ke gunung. Ya, singkat cerita Tuhan ngomong lagi sama Elia. Tuhan gak gubris tentang ketakutannya dia. Tuhan cuma waktu Tuhan ketemu dia di gunung, Tuhan bilang begini, kamu turun, kamu urapin tuh
Ada yang harus kamu urapin. Tuhan gak mentionin lagi tentang ketakutan Elia, Bapak Ibu Saudara. Dan Elia jadi salah satu orang yang tidak mengalami kematian jasmani, Bapak Ibu Saudara. Dia diangkat sama Tuhan dengan kereta. Amin. Dahsyatnya. Ya. Next yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Di Markus 9 ayat di Markus 9 ada seorang ayah, ya, dia datangin Tuhan Yesus sambil bawa anaknya. Anaknya apa? Kerasukan, dikuasai setan, Bapak Ibu Saudara. Dan murid-murid nggak bisa selesain, Bapak Ibu Saudara. Anak ini dibawa sama Tuhan ke Tuhan. Ya. Ada satu statement waktu dia menghampiri Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tanya, percaya nggak lo? Kamu percaya nggak sama aku? Dia bilang apa? Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini, Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ngalamin? Iya, aku percaya, aku tahu. Tuhan tuh sanggup nyembuhin aku. Tuhan tuh sanggup memulihkan aku. Tuhan tuh sanggup menolong aku. Tapi kok sepertinya, pernah gak Bapak Ibu Saudara? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Orang ini ngomong begitu. Karena anaknya itu sudah dirasuki setan itu dari dia kecil. Orang-orang sana tuh tahu. Mungkin dia udah ke dukun, dia udah ke orang pintar, nggak bisa ngelakuin itu, nggak bisa nyembuhin anak itu. Makanya dia dengar, oh ada Yesus yang dari Nazaret itu loh, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang pincang berjalan, orang lumpuh berjalan, orang kerasukan setannya dikeluarin. Ya, tapi itu hanya aku dengar, aku belum lihat mata kepala sendiri. Aku belum mengalamin itu, aku hanya dengar dari orang. Iya percaya sih, makanya gue datang, makanya gue ke gereja, makanya gue berdoa. Makanya gue masih berdoa, gue percaya sih. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini relate gak sama Bapak Ibu Saudara? Apa saya doang yang ngalamin itu? Apa saya doang yang iman saya yang kurang jago, nggak seperti Bapak Ibu Saudara. Yang selalu imannya selalu full terus. Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih hebat daripada tokoh-tokoh ini. Oh enggak, saya nggak pernah ngalamin itu. Saya selalu percaya dan selalu mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Oh haleluya. Apalagi yang berdiri di mimbar selalu cerita selalu kayaknya ada masalah apa. Doa langsung terjadi. Right? Kayaknya enggak, aduh kita jemaat nih kayak selalu kalah dengan orang yang berdiri di sini nih gitu. Kok kenyataannya beda banget gitu. Maaf ya. Kok kenyataan beda banget. Bapak Ibu Saudara mungkin Bapak Ibu Saudara udah bisa menangkap ya. Kalau saya mau cerita lagi masih banyak Bapak Ibu Saudara. Ada Daud, ada Paulus, ada Petrus, masih banyak Bapak Ibu Saudara. Ada Raja Hizkia, ada Raja Yosafat yang mengalami begini. Tapi Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara udah mulai maksud saya apa nih? Memang ada orang-orang yang ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada hamba-hamba Tuhan yang memang punya iman yang bold dan terjadi, mujizat terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya memberitakan kasih Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupanmu dan kehidupanku, itu karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan kuat dan gagah kita, bukan besar-besarnya iman kita. Kita perlu iman, Tuhan nikmatin iman kita. Tanpa iman mustahil manusia berkenan di hadapan Tuhan, amin.
Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali waktu kita ada di dalam lembah kekelaman Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau berdoa, kita udah terintimidasi dulu hidup kita. Lu kan kurang percaya. Lu kan kurang iman. Lu kan kurang ini. Lu kan tadi melakukan itu, lu melakukan ini. Lu kan stres, lu kan depresi, hey. Itu Elia apa enggak kurang depresinya, minta Tuhan cabut nyawanya. Yakub apa enggak kurang depresinya tuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di Taman Getsemani apa kurang depresinya, kurang anxiety-nya tuh. Sampai keluar keringat butiran darah Bapak Ibu Saudara. Kok kita seolah-olah gak boleh? Kok kita seolah-olah dilarang? Kalau gak percaya sungguh-sungguh Tuhan gak tolong. Tuhan yang mana yang kita sembah selama ini berarti? Bapak Ibu Saudara, saya sedang memberitakan Yesus dari Nazaret, Sang Firman yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak mengasihani diri Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sedang membelai-belai rasa takut, kecemasan, ketidakpercayaan Bapak, Ibu Saudara dan saya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau bilang begini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami seperti hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tercatat di sini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Kasih Tuhan tetap mau memulihkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan datang bukan buat orang benar tapi buat orang berdoa. Karena bukan orang sehat yang membutuhkan orang sakit, tapi bukan orang sehat membutuhkan dokter atau tabib, tapi orang sakit yang membutuhkan dokter. Kalau engkau merasa hebat, engkau merasa kuat, engkau berasa bisa dengan kehebatanmu, engkau gak perlu Tuhan. Tapi justru karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tahu kita lemah, kita gak kuat. Kita perlu ada yang kuat untuk mendampingi, menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, stop. Ya, stop untuk merasa aku gak layak. Wah, pertolongan Tuhan pasti jauh deh dari aku. Karena aku gak segitu percayanya, karena aku gak segitu berimannya. Karena gak segitu aku ikut Tuhannya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang begini, aku berkenan kepada siapa aku mau berkenan. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya percaya akan kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan betul-betul menyandarkan diri hidupmu dalam kedaulatannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara dan saya, ada Tuhan yang menyertai. Amin. Kalau nggak baca Alkitab kita baca Matius 11 ayat 28 ini ayat yang familiar, tapi biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengerti hati Tuhan, mengerti kebaikan Tuhan dengan satu angle yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman Tuhan bilang begini, yuk baca sama-sama, yuk 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan. Tuhan anti gak sama orang yang letih lesu berbeban berat? Kok tapi sepertinya kita diberitakan untuk selalu tough. Hamba Tuhan juga kelihatan gak boleh sakit. Kalau sakit berarti kurang dikenan Tuhan. Hamba Tuhan gak boleh mengekspos masalah kehidupannya atau apa. Harusnya yang diekspos apa? Lagi makan di restoran keren. Jalan-jalan, lagi nikmatin salju. Itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan tuh. Padahal di satu sisi Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Tuhan saya. Apakah itu Tuhan Bapak Ibu Saudara? Dia Bapak yang baik ya. Dia Bapak yang baik. Wow. Bapak engkau baik. Bapak engkau baik. F ketinggian di ref ya. Ya udah oke coba. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa. Ku aku memujimu Tuhan. Aku memujimu. Aku ku nyanyi haleluya. Bapa, aku memujimu. Ambil waktu sejenak. Ambil waktu sembah Tuhan. Menyembahmu, ku nyanyi terpujilah namamu, ya Bapakku ciptakan, aku memujimu, aku aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku boleh jemaat saja dari awal katakan, Bapa engkau baik, Bapa. Nyatakan Kau selalu baik, ya Tuhan. Bapa, ku ciptakan, aku memujimu, aku memujimu,
ku nyanyi haleluya. Bapa ku kami cinta Engkau, Bapa ku cinta, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Waktu seorang ayah ini minta sama Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah aku yang gak percaya ini. Apa tanggapan Tuhan? Apakah Tuhan lalui dia? Lu gak percaya sungguh, gak mau gua. Alkitab Bapak Ibu Saudara dan saya bilang begitu gak? Enggak. Tuhan tetap melakukan. Tuhan tetap usir setan dari anak ini. Dan anak itu hampir seperti mati. Tapi Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan. Amin. Sekali lagi saya gak ngajarin Bapak Ibu Saudara untuk tidak beriman. Bapak Ibu Saudara waktu di dalam kekalutanmu, waktu Bapak Ibu Saudara di dalam lembah kekelamanmu, waktu engkau masih bisa berseru, Tuhan Yesus tolong aku. Itu iman biji sesawi. Engkau gak bisa berdoa lagi. Saya ngalamin Bapak Ibu Saudara. Gak bisa berdoa. Gak bisa nyembah Tuhan. Udah gak ada keinginan. Saya cuma bisa berseru, Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong. Apakah Tuhan Yesus membiarkan saya? Enggak. Apakah Tuhan Yesus membiarkan Yakub dibunuh Esau? Enggak. Apakah Tuhan langsung ambil Elia waktu dia minta dibunuh, dicabut nyawanya? Tuhan gak pakai dia lagi. Karena dia udah gak percaya sama Tuhan karena dia takut. Enggak. Tuhan tuh tetap suruh dia ngurapin. Apakah bapak ini, ayah ini ditolak sama Tuhan karena kurang iman? Enggak. Sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna, kata Tuhan. Preview. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita.
Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Kul Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita, untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.